wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati segenap narasumber yang ikut dalam forum virtual ini, tentunya secara khusus Ketua Umum ID yang saya banggakan dan cintai, serta para narasumber lainnya, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Saya ingin menyampaikan lebih awal dulu bahwa saya kaget juga tema sentral yang diberikan, yaitu peran dokter Indonesia sebagai penentu kebijakan di bidang kesehatan, menjadi legislator dan pimpinan di pemerintahan. Jadi 360 derajat. 360 derajat perubahan tema sentral kita pada malam hari ini. Karena kita sudah masuk di wilayah politik. Politik itu kita harus pahami, ada political will dan ada political action. Saya mencermati pertemuan kita, Dok, beberapa waktu yang lalu adalah memperjuangkan nasib nakes. Kalau kita mau berbicara di frame itu, maka tentu pandangan kita harus fokus kepada political action. Nah, kalau kita berbicara political action, maka tentu berkaitan tanggung jawab pengelola negara ini, termasuk saya harus katakan kepada Bapak Presiden, sebagai kepala pemerintahan di Republik ini, untuk senantiasa mengawal hak-hak nakes itu. Tapi substansi pada malam hari ini, kita sudah bergeser kepada wilayah politik praktis. Tidak ada kepala daerah lah, termasuk, maaf karena ini forum ilmiah, sahabat saya Wali Kota Magelang yang berbicara yang mungkin perlu kita sempurnakan sedikit lah. Saya kebetulan sebagai kota kepala daerah di Sulawesi Selatan ini sudah tahun ke-8, Pak. Latar belakang saya adalah seorang praktisi hukum. Tidak sedikit kepala daerah yang telah saya bela di peradilan termasuk KPK karena kebijakan yang dianggap keliru. Kalau kita berpikir peran dokter Indonesia sebagai penentu kebijakan di bidang kesehatan, menurut saya tidak perlu harus serta-merta harus menjadi kepala daerah. Tidak mesti serta-merta harus terjun di legislatif. Walaupun fungsi legislatif itu ada 3, yaitu fungsi legislasi, membuat aturan-aturan. Kalau Bapak Sursam tadi di Komisi 9, dia harus berperan. Dia harus berperan untuk mewarnai kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi terkait hak masyarakat itu sendiri dari segi fungsi pelayanan. Fungsi legislasi ini saya rasa linear ke bawah, Dok. Bukan hanya harus di DPR RI di Senayan sana. Dari semua tingkatan bisa, DPR provinsi, DPRD provinsi, linear lagi ke bawah, terjadi sinergitas antara pemerintah provinsi dengan daerah. Saya membangun Rumah Sakit Dr. Asri Ainun Habibie betul-betul dengan semangat dan potensi daerah saya, dan saya mampu yakinkan pemerintah provinsi dari rumah sakit daerah menjadi rumah sakit regional di Sulawesi Selatan, dan alhamdulillah rumah sakit itu terbangun kurang lebih 300 miliar. Saya hanya dapat anggaran dari provinsi dalam proses finishing yaitu 75 miliar. Itu semua politik. Nah, olehnya itu, saya ingin mengatakan bahwa fungsi-fungsi kedewanan ini, karena saya masuk dulu ke wilayah Pak Sursam, yang saya anggap lebih pahamlah daripada saya, karena saya dalam posisi eksekutif. Jadi maaf, Pak Wali Kota yang berlatar belakang dokter, Wali Kota Magelang, sahabat saya, kebijakan itu tidak berdiri sendiri, Pak. Tidak berdiri sendiri.
Kapan ada wali kota tidak memiliki kemampuan mensinergitaskan posisinya sebagai eksekutif dengan legislatif berkaitan dengan janji-janji politiknya, percayalah, pemerintahan itu amat sulit untuk stabil. Karena seorang kepala daerah, mau bupati, mau wali kota, gubernur, punya janji politik, baru dipilih oleh masyarakat. Dipilih oleh masyarakat juga ada proses awal lagi, kedikenalan. Nah, ini, jadi saya menganggap hebat ini Pak Wali Kota Magelang, kalau punya kiat-kiat yang ingin ditularkan kepada dokter-dokter yang mau jadi kepala daerah. Saya melihat jabatan kepala daerah itu adalah jabatan politis. Nah, ini Pak, jabatan politis. Sehingga dalam melakoni posisi kepala daerah harus dikenal dua hal Pak, yaitu politik pemerintahan dan hukum pemerintahan itu sendiri. Kita kepala daerah tidak boleh seenak perut mengatakan A, B, C, D, E, F, oh enggak. Tidak ada. Lain kalau ke ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu harus taat dan tunduk kepada sumpah Hipokrates. Ada etika-etika yang harus dijunjung tinggi. Dan profesi dokter adalah upaya yang harus dilakukan untuk pemenuhan apa harapan pasien itu sendiri. Kalau kita dalam pemerintahan, frame-nya juga beda. Frame-nya adalah apa yang menjadi janji-janji politik kita, itulah yang disaripatikan menjadi RPJMD yang dituangkan melalui Perda. RPJMD ini saripati janji-janji politik. Saya tidak mengerti kira-kira seperti apa ya Bapak Wali Kota Magelang memberikan janji-janji politik kepada masyarakat sehingga terpilih. 6 bulan setelah dilantik maka harus wajib janji-janji politik itu dituangkan dalam Perda, artinya harus ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Nah, ini fungsi legislasi di sini loh Pak. Kalau sudah disahkan, diakui, diterima secara bersama antara eksekutif dan legislatif, maka itu adalah menjadi tanggung jawab bagi kepala daerah, ya, bagi kepala daerah dalam pemenuhan janji-janji politiknya selama 5 tahun atau 1 periode. Sehingga target pemenuhan janji politik itu, saripati politik itu, 1 tahun harus terserap minimal 20%. Ini Pak. Saya ingin mencoba Pak, maaf. Saya bukan ahli, tapi saya coba memahami dan memberikan pandangan apa yang telah saya lalui, apa yang telah saya alami. Kalau kita mau jujur, profesi dokter itu adalah profesi yang paling mulia Pak. Sangat mulia. Seorang mendaftar di fakultas kedokteran, pasti di pikirannya itu adalah jiwa sosialnya yang menonjol. Saya juga ini Pak adalah sosok orang yang paling mendambakan waktu SMA masuk fakultas kedokteran. Tapi gagal. Karena di pikiran saya itu waktu adalah, aduh enaknya. Kalau dengan baju putih, memeriksa pasien, dengan kemuliaan, kebanggaan. Belum ada berpikir profit oriented Pak. Sehingga saya kembali kepada Pak Syam yang mengatakan bahwa memang persoalan kesehatan ini sosok dokter diharapkan hadir. Tapi saya tidak melihat apakah itu secara kelembagaan atau secara personal sebagai dokter. Kalau saya punya pandangan, justru yang tepat adalah bagaimana profesi dokter secara kelembagaan profesi ini ada perkuatan untuk mengimbangi keinginan-keinginan atau konsep pemerintah, rencana pembangunan jangka panjang nasional di Bappenas sana untuk memerankan diri agar supaya
Tidak ada kebijakan yang diputuskan, apalagi secara khusus kebijakan budgeting di APBN linear turun ke provinsi, ke daerah, yang tidak berorientasi melindungi masyarakat, khususnya hak masyarakat, karena kesehatan ini Pak adalah hak dasar dari masyarakat. Kembali tadi kepada persoalan RPJMD, kepala daerah, itu saya katakan tadi, ada politik pemerintahan dan hukum pemerintahan. Kalau berbicara politik pemerintahan, itu terkait dengan style, gaya pemerintahan. Kalau kepala daerahnya seorang lawyer, tentu gayanya lain. Pendekatannya adalah normatif. Tidak boleh ada yang salah, tidak boleh ada yang keliru. Kalau kepala daerahnya dokter, makanya saya pahami kalau seorang dokter itu, dia harus punya diagnosis yang tajam dan tidak boleh keliru dalam terapi. Nah, ini pendekatannya beda loh. Nah, jadi menurut saya kita harus berhati-hati berbicara. Kalau kita mau mengubah paradigma bahwa seorang dokter itu harus terlibat secara langsung terkait dengan kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya dipandangnya legislator dan pimpinan pemerintahan di daerah itu adalah kata kunci. Kalau saya tidak. Kalau saya, menurut saya, jika saya dikatakan kalau dokter itu ingin terlibat dalam politik praktis, maka tidak sedikit instrumen kalau mau membawa predikatnya sebagai dokter. Tapi kalau profesinya sebagai dokter dan pada akhirnya punya talenta, ada ketertarikan, ingin terjun di dunia politik, itu sah-sah saja. Tetapi kita tidak boleh menganggap bahwa secara personal sebagai dokter mampu mengubah keadaan ini terkait dengan regulasi. Tidak ada, saya rasa, kecuali Pak Wali Kota dari independen, ya saya yakin mungkin bisa menganggap seperti itu. Tetapi independen pun kepala daerah akan babak belur dalam tanda kutip dalam proses 3 fungsi tadi dari anggota dewan itu. Fungsi budget itu, fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Nah, kalau seorang dokter yang melakukan dirinya sebagai kepala daerah, kita tidak boleh seenak perut berjalan, Pak. Menurut saya, kita ini diawasi, dikontrol, fungsi pengawasan dari DPRD. Dan tidak mungkin juga kepala daerahnya kalau seorang dokter itu secara totalitas hanya memikirkan masalah kesehatan. Banyak masalah yang perlu dipikirkan. Masalah sandang, masalah pangan, masalah papan, kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah barangkali yang menurut saya, mohon izin, maafkan saya dalam mengemukakan pendapat saya secara pribadi, bahwa peran dokter kita harapkan bisa menjadi penentu dalam kebijakan bidang kesehatan, harus menjadi legislator, harus menjadi kepala daerah. Nah, ini yang membuat saya mungkin agak harus memberikan pelibatan berpikir bahwa jangankan personal, kelembagaan ID pun sampai sekarang ini belum mampu, dalam tanda kutip, belum mampu menyesuaikan keinginan kelompok-kelompok profesi ini, termasuk manajemen manajerial dari permasakitan, mengimbangi terkait dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pemikiran saya sebenarnya kalau kita ada keprihatinan bahwa segala legalitas yang menjadi acuan dalam tata kelola perumasakitan, tata kelola profesi dokter itu sendiri, tata kelola bagaimana rakyat merasa terpenuhi secara prima hak-hak dasarnya, yaitu di bidang kesehatan. Kalau menurut saya itu kembali kepada political will. Political will ini bukan hanya semata-mata di eksekutif, tidak semata-mata kepada Bapak Presiden, laku kepala pemerintahan, tetapi semua stakeholder harus terlibat.
Karena negara kita ini, kalau kita mau lihat anatomi negara Republik Indonesia, itu 514 kabupaten kota, 34 provinsi. Tentu kearifan lokal dari 514 ini beda-beda. Nah, saya memandang, maafkan saya memandang bahwa yang sangat dibutuhkan sekarang ini adalah bagaimana melahirkan dokter-dokter yang spesialis, super spesialis, agar optimalisasi pelayanan kesehatan di masyarakat itu terwujud. Kita prihatin 600-700 dokter di negara kita ini, mudah-mudahan data saya tidak salah, yang jelas jumlah yang sangat fantastis, meninggal karena pandemi. Dibutuhkan waktu tidak sedikit orang menjadi spesialis. 10-15 tahun mungkin. Ini yang perlu barangkali menjadi fokus perhatian kita, dokter secara pribadi, ya, personal, dan juga kelembagaan. Karena sekali lagi, profesi dokter itu profesi mulia. Bukan hanya terjun di dunia politik, banyak yang terjun dalam dunia usaha. Nah, kenapa bisa ada pergeseran dari profesi mulia itu, ilmu yang begitu ditimba di perguruan tinggi, mengangkat harkat derajat dan kemuliaan di tengah-tengah keluarga, tengah masyarakat, dia seorang dokter, alangkah mulianya. Tapi begitu ada pergeseran, berarti menurut saya dia mencari aktualisasi diri, Pak. Kalau ada dokter mau jadi legislatif, mau jadi kepala daerah, itu aktualisasi diri. Dalam aktualisasi diri itu pasti ada gejolak batin, prihatin melihat keadaan situasi yang ada. Dan saya rasa tidak ada kepala daerah dokter yang dokter pemula, enggaklah. Kita harus fair aja. Pasti dia sudah mapan dari segi ekonomi. Tidak ada makan siang yang gratis, Pak, dalam politik. Nah, olehnya itu kita jangan terjebak. Ini pandangan saya, Dok, maafkan saya. Saya adalah orang yang paling berani berbicara apa adanya, tidak boleh ada beban. Enggaklah, saya yakin itu. Tidak ada jurus aji mumpung dalam posisi jabatan politis. Ada proses yang berlangsung. Dan bahkan kalau saya mengatakan kalau ada dokter yang tertarik masuk dalam politik praktis, apakah eksekutif, apakah legislatif, itu panggilan nurani. Luar biasa. Karena maaf, Bapak Ibu sekalian, dokter sekalian, posisi jabatan politis itu ada periode, ada masa. Justru kalau saya lihat, dokter dari waktu ke waktu, dengan mengikuti perkembangan teknologi kedokteran, secara literasi, dan mampu melakukan transformasi ilmu kedokteran menjadi literasi untuk masyarakat, sehingga masyarakat makin cerdas akan pentingnya kesehatan, itu butuh waktu, periode secara berkala. Nah, kalau jabatan politis hanya 5 tahun, syukur-syukur masih bisa dipilih 2 kali. Dan saya berpendapat memang sangat tepat, kepala daerah itu harus punya kemapanan ekonomi, baru terjun sebagai pejabat atau jabatan politik sebagai kepala daerah. Maka mau jadi anggota legislatif di DPR RI, provinsi, DPR daerah, enggaklah, pasti dibutuhkan kos politik, tidak serta-merta. Nah, sedangkan di satu sisi saya menganggap keilmuan profesi dokter ini sangat-sangat mulia. Sangat-sangat mulia. Jadi, kalau ada dokter yang ingin terjun dalam jabatan politis, kepala daerah atau legislatif, itu sah-sah saja. Sangat sah-sah. Tapi di mindset-nya itu, pola pikirnya itu sudah harus ada arah yang jelas. Saya sebagai kepala daerah, Pak, sangat memahami semangat-semangat orang pusat belum tentu sejalan dengan semangat kami yang ada di daerah. Apalagi, ya maaf, tidak tertutup kemungkinan ada akrobat-akrobat dalam tanda kutip, akrobat kebijakan keuangan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak tertentu. Jadi menurut saya kalau ada dokter ingin concern, ingin fokus
Pada dunia politik, saya anggap sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya anggap sesuatu yang luar biasa? Karena pilihannya adalah untuk memperjuangkan masyarakat secara luas terkait kebijakan. Kebijakan bisa terkait dengan regulasi, bisa kebijakan terkait budgeting, tetapi pertanyaannya, apakah itu bisa terjadi kalau hanya dilakukan secara personal, dokter bawa ini, dokter bawa. Karena kita kenal ada beberapa komisi. Nah, komisi yang membidangi kesehatan seperti tadi posisi dari Pak Suhersam itu ya bisa dikatakan maaf tidak serta merta apa keinginan anggota dewan di komisi itu terkabulkan sesuai dengan keinginan bottom up. Karena tidak ada yang dibahas Pak di parlemen tidak meneropong kebutuhan-kebutuhan daerah. Saya bertemu dengan salah satu dirjen di Kementerian Kesehatan. Di pikirannya dia mengatakan kalau saya pensiun Pak Wali, saya ingin terjun dalam politik dan saya mau berjuang untuk menjadi anggota DPR RI. Saya tanya, untuk apa Prof? Yang banyak anggota dewan tidak mengerti tata kelola kesehatan, rumah sakit, alkes dan lain sebagainya. Karena di sana minim. Nah, menurut saya, sebenarnya perkuatan itu bukan pada dokter secara personal. Kalau dalam suatu dua komisi dokternya hanya 1, 2, 3, sedangkan di komisi itu terdiri dari beberapa. Apalagi kalau tidak mendapat dukungan dari Bappenas, dari Kementerian Keuangan, pintunya hanya dari pintu kementerian, wah ini repot juga. Jadi pada akhirnya saya berpendapat tema sentral kita pada malam hari ini cukup menarik, tapi perlu kehati-hatian. Saya tidak ingin sekali, ini maaf nih, saya tidak ingin sekali dokter-dokter muda kita ini semangat-semangatnya sekolah pendidikan, walaupun diasumsikan dengan biaya besar. Ini kesalahan negara, Pak. Kesalahan negara. Mau ambil spesialis memang harus menyiapkan dana yang ratusan juta. Ini kesalahan negara. Mestinya negara hadir menjemput semangat-semangat dokter muda ini untuk menjadi spesialis. Ayo buktikan bahwa negara hadir dalam mensejahterakan rakyat melalui proses penanganan tata kelola kesehatan yang ada. Jadi kalau menurut saya kita tidak boleh serta-merta berpendapat bahwa kebijakan di bidang kesehatan itu harus peran dokter menjadi legislator dan pimpinan pemerintah daerah. Bukan salah, tetapi sangat disayangkan kalau ada paradigma yang terbangun sehingga semangat adik-adik kita, anak-anak kita yang luar biasa indeks prestasinya sampai 4,0 terus dihadang dengan pemikiran-pemikiran seperti ini salah. Tapi kalau dokter-dokter yang ingin mengabdikan dirinya mencari aktualisasi diri, untuk mengabdikan dirinya sebagai seorang legislator atau kepala daerah, ya silakan. Karena kita membutuhkan seperti itu. Tetapi dengan catatan, maaf ini dong, Prof. Dengan catatan, bukan indikator utama. Itu bisa berubah. Bahwa kebijakan di bidang kesehatan, nanti dokter. Kalau menurut saya, yang paling harus kita perkuat, dan kita harus solid, ya, pemerintah daerah dengan idenya di daerah itu, pemerintah provinsi dengan idenya di provinsi itu, pemerintah pusat dengan idenya di pusat. Ayo kita berkolaborasi, terintegrasi, perkuat sistem tata kelola pelayanan kesehatan di Republik ini, maka mudah-mudahan itu menjadi GPS, itu menjadi role model, atau itu menjadi sesuatu yang mengikat pemerintah pusat buat tata kelola kebijakan di bidang kesehatan. Nah ini nih, roadmap-nya harus begini nih, tidak boleh lepas dari ini. Karena ini kesepakatan secara kelembagaan. Jadi seperti itu barangkali. Dok, maafkan saya kalau ada yang berlebihan, dan ini adalah forum ilmiah bagi kita semua, dan saya merasa terhormat dan bangga sekali bisa hadir di forum virtual ini, membahas isu yang sentral yang sangat menarik, tapi sekali lagi maafkan saya, profesi dokter adalah profesi mulia.
Kita fokus aja. Kalau berbicara masalah political will, political action, kita kasih garda terdepan. Organisasi profesi dokter itu sendiri. Para dokter hanya menyangga semua ini. Seperti itu, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.